Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Di kesempatan kali ini, gue bakal nyeritain sebuah film thriller super tegang keluaran tahun 2025 yang bener-bener bikin deg-degan, karena nyeritain skenario kiamat nuklir yang terasa nyata banget. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Let's go! Cerita dimulai di fasilitas pertahanan rudal Amerika di Alaska. Para petugas lagi sibuk memantau tugas harian mereka kayak biasa. Mayor mereka, Daniel, masuk dan duduk di kursinya. Talk. For today. All right, sir. Rex say no food or drink. Di tempat lain, tepatnya jam 3.30 pagi, kita dikenalin sama Olivia yang lagi nemenin anaknya main. Suaminya masuk dan ngingetin soal waktu. Ternyata anak mereka lagi demam tinggi, tapi Olivia harus tetap berangkat kerja. Sedih banget, anaknya ngasih mainan favoritnya ke Olivia buat disimpan seharian. Ternyata, Olivia ini adalah pejabat senior di Situation Room Gedung Putih alias White House. Dia masuk kantor, lewatin pemeriksaan rutin, ngobrol bentar sama staf junior, dan ngunci HP-nya. Thank you, sir. So, when did you start? Last week. Huh. Gak lama, rekan dekatnya, William, masuk. Awalnya sih ini kayak hari kerja biasa, dengan sedikit masalah ringan. Which worries me more? Well, add to it. NSA is What's that? view systems. Okay, great. See you, Olivia. Bye. Hope the boy feels better. I'm picking up the ring tonight. Tapi, suasana berubah drastis. Kembali ke benteng pertahanan rudal, para tentara ngeliat ada peringatan. Dari sekitaran Pasifik, terdeteksi ada peluncuran rudal balistik. Mereka langsung konfirmasi ke Situation Room, dan Olivia juga ngeliat itu. Laksamana Mark Miller masuk dan nanya ada apa. Olivia awalnya mikir ini cuma kesalahan teknis, soalnya kejadian kayak gini udah 2 kali terjadi tahun ini. Mark malah keluar sambil bercanda, minta dikabarin kalau dunia mau kiamat. Daniel di Alaska minta anak buahnya cari tahu asal-usul benda itu, tapi mereka bilang asalnya tidak ditentukan. Ini jelas bikin syok semua orang. Pertemuan virtual langsung diadain sama semua profesional terkait. Jenderal Brady ngasih tahu kalau asal rudal itu benar-benar gak diketahui. Di pusat pertahanan, Sersan Mary nyadar ada perubahan mengerikan pada ketinggian rudal. Benda yang dikira gak bahaya itu ternyata menuju bumi dengan kecepatan gila, 6 km per detik. Info ini dikirim ke Situation Room dan suasana makin tegang. William nanya pendapat Olivia, dan Olivia minta supaya Presiden dan Menteri Pertahanan, Reed Baker, dimasukin ke panggilan darurat. Waktu tumbukan diperkirakan tinggal 18 menit lagi. Executive and POTUS to the call. Now. Check the shot, Doctor. We've trained for this a million times. You're good. Benteng pertahanan siap-siap meluncurkan rudal penangkis mereka, sementara status peringatan berubah jadi DEFCON 2 warna kuning. Mereka belum pernah lihat peringatan ini sebelumnya. Yeah, I know this isn't my business, but it seems really serious. Error. This is still a commercial satellite. Orang-orang di Situation Room ketakutan, tapi Laksamana Mark coba nenangin. Dia mikir mungkin itu cuma ulah miliarder yang lagi luncurin satelit, tapi lupa urus dokumen. William bilang presiden belum bisa dihubungi, tapi mereka udah tersambung sama Menteri Pertahanan Reed Baker. Mereka juga mulai kontak Menteri Luar Negeri negara lain buat cari tahu situasi. Akhirnya mereka dapat rekaman visual objek itu, dan kelihatannya gak bagus guys. Waktu tinggal 16 menit lagi, benteng pertahanan udah buka silo peluncuran mereka buat tembakan balasan. Calling each other at the same time. Confirming. Clamshells open. Reed mulai ngomongin kemungkinan mindahin orang ke tempat aman, tapi ada update baru.
Rudal itu kemungkinan besar bakal ngehantam Chicago dan kota-kota sekitarnya. Reed langsung lemes dan bergumam kalau putrinya tinggal di sana. William berhasil nyambung sama Menteri Luar Negeri Cina. Sementara itu, rudal penangkis akhirnya diluncurkan. Mereka cuma bisa natap layar dengan harapan tipis. Rudal penangkis itu harusnya nabrak rudal musuh dalam waktu 3 menit. Presiden akhirnya masuk ke panggilan. Penasehat Keamanan Nasional, Jake, minta Presiden buat hubungin seseorang bernama Anna, ahli sistem Korea Utara, buat mastiin apa ini ulah mereka. Selain masalah netralisir ancaman, mereka juga harus nyegah serangan susulan. Beberapa petugas keamanan datang buat jemput Mark ke pusat operasi darurat. Sebelum pergi, Olivia ngehibur Mark, ngingetin kalau dulu Soviet pernah salah ngira matahari sebagai rudal yang mendekat. Gordon, Caldwell, and Stern. Those are the names I have on the COG list. You get on. We should go. The president's gonna call the bunker. He's gonna expect you to have it. If it's even real. 83. My altitude. To physically escort you. I got it. Di sisi lain, suami Olivia lagi di dokter sama anak mereka. Olivia nelpon terus tapi gak diangkat. Karyawan lain, Abby, mulai panik dan nanya-nanya tapi gak ada jawaban pasti. Stand by, EKV release. EKV status. One, release. Sekarang momen penentuan. Ternyata satu rudal penangkis gagal dan untungnya satu lagi masih meluncur. William mulai panik parah, tapi Olivia tetap positif bilang ini bakal selesai semenit lagi. Salah satu sersan bahkan udah mulai berdoa. Hitung mundur dimulai. Jewelry store, right? When you look back at this drama, 21 seconds. put up Stratcom's audio. Saat tabrakan harusnya terjadi, semua hening. Tapi dampaknya belum terkonfirmasi. Semua nunggu hasil. Dan kabar buruk. Hasilnya negatif. Rudal musuh masih meluncur. Peringatan kuning berubah jadi merah. Tumbukan bakal terjadi dalam 8 menit. Right? We did everything. Major. Karena nggak bisa nembak lagi, mereka harus mikirin serangan balasan. Mereka ngasih tahu presiden soal buku serangan udara, di mana dia punya 3 pilihan serangan balik dan harus milih salah satu. Populasi Chicago ada sekitar 8 juta orang, dan diperkirakan semuanya bakal tewas. Mayor Daniel di Alaska sampai lari keluar karena mual saking stresnya. That's the foreign minister for the president. Great. President. Tiba-tiba, sambungan presiden putus. Olivia terus berusaha nyambungin lagi. Dia minta William ambilin HP mereka. Para tentara udah hancur banget mentalnya. Ada yang nelpon ibunya cuma buat dengar suaranya. Hey, Mom. Yeah, I'm good. I promise you, I'm doing great. Yeah, no, I'm working hard. Yeah, tell you I love you. I'll call you later. Yeah, I gotta go. Waktu makin habis. Akhirnya, suami Olivia ngangkat telepon. Olivia cuma nyuruh suaminya buat langsung nyetir ke arah barat. Suaminya bingung, tapi Olivia cuma ngulang kata-katanya dan minta dia cium anak mereka. Olivia nutup telepon, ngeliat mainan anaknya dan nangis sejadi-jadinya. Waktu hampir habis, Olivia pegangan tangan sama William. Oh, wait. They don't even detonate. All right, I'm here. November, Delta, Oscar, already confirmed. Are you tracking this? I don't remember anything from the Ops and Intel briefing. Brady nanya ke presiden apa perintah serangan balasannya, tapi presiden cuma diam. Nah, sekarang film mindahin kita lagi ke awal kejadian, tapi dari perspektif lain,
yaitu fasilitas komando dan kontrol. Kita lihat Brady turun dari mobil, nanya soal pertandingan semalam. Kantornya canggih banget. Objek terlihat di radar dan Jenderal Brady dapat info situasi. Dia masuk ke konferensi video. Sementara itu, Jake lagi di mobil sama istrinya yang lagi hamil pas dapat panggilan darurat. Dia gabung chat sambil jalan. Jake bilang ke Brady kalau Korea Utara punya kemampuan buat ngelakuin ini. Tiba-tiba, dia terputus dan langsung lari masuk gedung. Brady dapat kabar kalau rudal itu menuju bumi, bukan cuma satelit. Dia nggak percaya, tapi udah dikonfirmasi. Jack shock dengar berita itu. Waktu tinggal 19 menit dan Defcon 2 nyala. Jack lari makin kencang. Have gone undetected until rollout. Mr. Barrington? Hello? Sir. Excuse me a moment. What? Mereka nyoba hubungin presiden. Jack masuk ruangan dan bilang mereka harus kontak semua kemungkinan penyerang buat negosiasi. Rekan Brady bilang pelakunya bisa Rusia atau Korea Utara. Siapapun itu, ini gila. Ada yang bercanda mungkin ada kapten kapal selam yang ditinggal istrinya, terus iseng nembak rudal. Mereka ngeliat kondisi benteng pertahanan. Target dampak dikonfirmasi, Chicago. Reed makin takut karena putrinya di sana. Mereka dikasih tahu rudal penangkis bakal ditembakkan. Reed nanya persentase keberhasilannya. Jack ragu, tapi akhirnya bilang cuma sekitar 61% kemungkinan berhasil. Reed langsung ngamuk, komplain soal sistem pertahanan negara seharga $50 miliar yang ternyata nggak ngejamin apa-apa. So it's chaos. Puts us on opportunity. Sir. Battle Green. Greenlee better not fuck this up. Yeah, when do we Take your dates to Applebee's. Oh, she works there, dumbass. Jet tempur mulai siap-siap. Pusat operasi darurat presiden dibuka. Jake masuk ke sana. Dia nyambung sama presiden dan maksa buat hubungin Anna Park. Is everything okay? Marty! What are the odds? This is an intent call that can do better than a shot in the dark guesses. Barrington, sir. We actually met. If someone could, if we could get Anna Park and capabilities, sir. Okay, so how do I talk to her? Anna ternyata lagi di festival batalion sama anaknya. Dia dapat peringatan dan panggilan. Anna bilang dia gak yakin, tapi Korea Utara emang mampu luncurin rudal berbasis laut. Kenapa mereka lakuin itu? Mungkin mereka mikir bisa bertahan dari serangan balik atau mau tukar bantuan kemanusiaan dengan janji gak ada serangan balik. Brady nanya apa mungkin Rusia? Anna bilang Rusia lebih khawatir sama Cina dan gak mungkin ngelakuin ini. Anna nanya dari mana peluncurannya. Pas dibilang satelit gak mendeteksi peluncuran awal, Anna kaget banget. Jake bilang kalau satelit gagal deteksi, berarti sistem pertahanan mereka gagal total. Brady nambahin, itu berarti ini serangan terkoordinasi dan mungkin baru permulaan. Anna bilang Angkatan Laut Cina lagi eksperimen sama sistem peluncuran bantuan AI. Bisa jadi ini malfungsi, tapi nggak ada yang pasti. Cyber expert could potentially. 1 minute to intercept. Aiden! Anna nutup telepon pas anaknya nanya apa yang terjadi, tapi dia nggak punya jawaban. 10 seconds. Rudal penangkis mendekati target, semua nunggu, dan hasilnya negatif lagi. Teror melanda. Rudal fix menuju Chicago. Peringatan jadi merah. Laksamana Mark ditanya rencana selanjutnya. Dia jawab gak ada plan B. Gak ada cara nyelamatin Chicago lagi. Satu-satunya jalan adalah buka buku hitam. Mr. President, select limited and major. Presiden diminta milih antara 3 set serangan balasan buat nyegah serangan susulan. Presiden bingung banget. Jake coba dukung dia, tapi Brady negasin kalau mereka nggak bisa lambat. Dalam 8 menit Chicago bakal hilang. Banyak negara udah naikin status waspada. Kalau mereka salah langkah, konsekuensinya bakal lebih parah. In a little more than 7 minutes, we will lose the city of Russia, China, Pakistan. Brady neken presiden. Kita udah kehilangan 1 kota. Anda mau ambil resiko berapa kota lagi?
Presiden bilang ini gila, tapi Brady bales, ini kenyataan. Coordinated assault with far worse to come. To neutralize our enemies now. Risk 100 ICBMs launching our... Any indication of that? As unfathomably certain, it stops there. Of course, in absence areas to keep us safe. Kedutaan Rusia angkat telepon. Jake yang bicara, Mark ikut dengerin. Menteri Rusia bilang mereka gak tahu siapa pelakunya dan itu bukan mereka. Dia memperingatkan Amerika jangan jadiin ini alasan buat nyerang Rusia. Jake minta jaminan Rusia gak bakal nyerang balik kalau Amerika nembak pihak lain. Menteri Rusia jamin itu, tapi minta konfirmasi Amerika juga gak bakal nyerang mereka. Baru setelah itu mereka sepakat. Jake minta menteri itu percaya, tapi orang itu langsung mau bicara sama presiden. Jake bilang ke tim kalau dia percaya Rusia, tapi gak ada yang pasti. Missiles. If you Mr. President, we're going to need your decision. I just spoke to the Russian foreign minister. He didn't think it was them either. Presiden dihadapkan pada pilihan sulit, bunuh diri massal atau menyerah. Jake bilang ke Mark buat siapin korps insinyur angkatan darat buat gali reruntuhan kalau Gedung Putih kena hantam. Presiden mulai bacain kode konfirmasi buat pakai buku hitam, tapi belum ambil keputusan. Tell me exactly what he agreed to. To me, like we know nothing new. Wrong. I do. If this order comes through. order is authentic. 3, 2, 1, turn. Sir, stand. President. My order. Water. No, thank you, ma'am. Perspektif pindah ke presiden. Letnan Komandan Robert Reeves nunggu dia bawa tas berisi buku hitam. Kita lihat Reed lagi liburan main golf. Playing 9. Presiden lagi ngomong sama istrinya yang ada di Afrika. Dia mau berangkat ke upacara olahraga. My husband. The only... Promise that, break us, actually. Speaking of, we have... Pas berita rudal keluar, Jake lari ke kantor. Presiden lagi di jalan. Reed sampai di kantornya. Icon arriving. Feeling good. That's it. That a trick. Ladies and gentlemen. Presiden nyampe di stadion, salaman sama penonton, main sama anak-anak di lapangan. How's it feel to have them on? Let's see. That's great. I'll have my office call over with you. This is Together, teamwork, as we had to play for Team USA. Yeah. You know. Hey. Tiba-tiba, tim pengamanan nyerbu masuk dan bawa presiden pergi. Di mobil, Robert bilang negara lagi diserang. Presiden shock.
Reed nyuruh asistennya cari pangkalan terdekat di Chicago. Presiden frustasi karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah dengar penjelasan Anna Park dan tahu rudal penangkis diluncurkan, Presiden agak tenang dikit. Jay, find Carrie. Have her picked up. I'm gonna They're try. saying it's 15. Yeah, I'm here. I had one briefing when I was sworn in. Fucking briefing on when a Supreme Court. There was a launch, and It's an emergency. Call me. Reach anyone? Reed ngeliat foto putrinya. Tapi pas dengar kabar penangkisan gagal, Reed dan Presiden diem 1000 bahasa. Mereka tahu ini akhir segalanya. Robert ngeluarin buku hitam. Dia jelasin opsi serangan balik yang dibagi jadi 3 kategori. Hijau, kuning, dan merah. Presiden gak minat sama sekali. Di sisi lain, Reed nelfon putrinya. Putrinya awalnya gak mau ngomong, bilang dia lagi sama pacar barunya. Reed seneng denger itu, nanya apa hubungannya serius. Putrinya bilang iya, tapi ngerasa ayahnya aneh. Reed nutup telepon dengan bilang, ayah sayang kamu. I'm seeing someone. Well, is it? Birds in the same direction. You're being really strange. I'll call you when I can, okay? Asistennya datang ajak evakuasi. Presiden masih bingung. Dia nanya nama Robert dan apa dia punya keluarga. Robert bilang dia punya istri. What's your name? Lieutenant, sir. Got a family? Presiden sampai di pangkalan udara dan langsung masuk helikopter bareng Robert. Robert terus jelasin buku hitam. As of last month, we have a B-2 Squadron 4 ballistic missiles. This option calls... We were certain. Presiden nanya, emang nyerang balik bakal jamin gak ada serangan lagi? Robert bilang itu keputusan presiden. Tapi bagi dia, buku itu kayak menu restoran. Dan opsi merah adalah yang terbaik buat ngakhiri semuanya sekali jalan. Robert mulai berdoa. Presiden ngerasa ironis. Selama ini dia ngerasa aman karena ada buku itu. Tapi sekarang malah jadi mimpi buruk. Sorry, sir. I always thought having you follow me around keeps people in check. Keeps the world straight. It's insanity. Di tempat lain, Reed yang lagi dievakuasi malah jalan ke arah lain. Dan dia melompat dari atas gedung, bunuh diri karena putus asa. Jack ngabarin presiden soal negosiasi Rusia. Jack saranin jangan luncurin serangan ke siapapun dulu. Brady nggak setuju karena itu beresiko. Tapi Jack bilang, kalau mereka nahan diri, setidaknya ada peluang. Keputusan ada di tangan presiden. They back off for certain. More or less, my job is to make this decision. I wish it weren't. No bullshit. Can you do that? And let whoever did this get away with it. Presiden nelpon istrinya, ceritain semuanya. Istrinya juga ragu. There's a lot of lives. Are you there? You did what? Presiden balik ke konferensi dan bacain kode sandi. SAS card, sir. Oh. Orang-orang di sekitar Chicago mulai lari cari tempat aman karena rudal udah kelihatan jelas di langit. Dan akhirnya, rudal itu menghantam kota Chicago. Mayor Daniel lari keluar sambil muntah-muntah. Kota hancur lebur. Tapi, pilihan serangan balasan presiden belum dibuat. Dan film pun berakhir di sini. Gila, gantung banget dan bikin merinding ya guys. Bayangin, kalian ada di posisi presiden. Apa yang bakal kalian lakuin? Balas dendam pakai nuklir atau diam aja biar nggak makin parah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu tadi recap film A House of Dynamite. Oke, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian video ini guys, biar mereka ikutan tegang. Sampai jumpa di video keren cerita singkat berikutnya.